TPA di kota kabupaten kita sudah menggunung pada saat ini, kemudian pikirkan 2, 3 tahun, 5 tahun lagi, kalau kita tidak memiliki budaya yang berbeda, apakah akan terselesaikan atau akan menjadi gunung es yang kemudian tiba-tiba boom, menjadi bom waktu meledak. Nggak harus kok kita membuat gerakan besar, tapi melakukan gerakan kecil yang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah kita untuk memilah sampah. Kalau tidak ada orang yang mau peduli, siapa yang mau peduli kepada Ibu Bumi? Seperti halnya daerah lain di Indonesia, sampah masih menjadi permasalahan pelik yang sulit diurai di kota Surakarta. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menyebut, setiap hari tak kurang dari 390 ton sampah bermuara ke tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo. Jumlah ini melebihi kapasitas TPA Putri Cempo yang memiliki luas 17 hektar. Khawatir tumpukan sampah di TPA akan menjadi bom waktu yang menyebabkan bencana ekologi, perempuan asli Solo bernama Denok Marti Astuti tergerak untuk membantu mencarikan solusi permasalahan itu. Denok mengajak warga kota Surakarta mengelola sampah sejak dari rumah. Jadi ketika pulang ke Solo, saya mendapati bahwa semua orang tidak ada yang kelola sampah. Semua sampah yang dihasilkan dari sumbernya, dari rumah, itu semuanya berakhir di TPA. Kalau ini terus-terusan terjadi, apa jadinya nanti TPA kita? Akan lebih baik kalau dikelola. Setiap hari, Denok berkunjung dari satu kampung ke kampung lain untuk mengajarkan warga memilah dan memilih sampah. Ia memperkenalkan konsep bank sampah kepada mereka. Sampah-sampah anorganik seperti botol bekas kemasan air minum, galon, dan kardus tidak seharusnya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah itu bisa dikumpulkan untuk dikirim ke pabrik daur ulang. Selain mengurangi timbunan sampah di TPA, warga juga bisa mendapat keuntungan rupiah dari menjual sampah. Sebenarnya kalau bank sampah itu sebagai alat saja. Goals terbesar kami adalah mengubah budaya, mengubah mental masyarakat dari tidak peduli sampah menjadi peduli. Dan wadahnya apa? Alatnya apa? Bank sampah. Jadi di bank sampah ini masyarakat bisa belajar banyak. Bagaimana memilah sampah, bagaimana berorganisasi, bagaimana melakukan pencatatan dengan baik, dan kemudian tumbuh guyub rukun dan gotong royong. Bank sampah yang dimotori Deno dinamai Bank Sampah Induk Kerja Nyata. Menurut Deno, ini adalah bentuk pengabdiannya kepada kampung halamannya melakukan sesuatu dengan langsung turun ke lapangan. Saat ini, Bank Sampah Induk Kerja Nyata membawahi 210 bank sampah unit yang tersebar di perkampungan, sekolah, perkantoran, hingga rumah sakit. Bank Sampah Unit Sumber Rejeki di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawean, merupakan salah satu bank sampah binaan Deno yang beroperasi sejak 2018. Setiap Sabtu, ibu-ibu relawan bank sampah berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil botol plastik atau kardus yang sudah tidak terpakai. Ada pula warga yang dengan sukarela mendatangi posko bank sampah untuk menukarkan barang-barang tak terpakai di rumahnya menjadi tabungan. Setiap hari Sabtu itu kita jam 12 sudah tata-tata membersihkan ini pos ronda ini. Kemudian nanti ibu-ibu sekarang sudah mulai hafal datang ke bank sampah dengan sudah memilah sendiri dari rumah. Kalau dulu pertama ya masih semuanya masih umbruk-umbruk gitu, tapi sekarang sudah mulai pinter. Misalnya botol sudah sendiri, kardus sudah sendiri. Bank Sampah Unit Sumber Rejeki memiliki ratusan nasabah
yang tersebar di 6 rukun tetangga. Sampah yang terkumpul bisa mencapai 137 kg setiap minggu. Setiap warga yang menabung sampah bisa mendapatkan keuntungan mulai Rp150.000 hingga Rp400.000. Tabungan itu akan dibagikan setiap 6 bulan. Awalnya ibu-ibu, kan uangnya cuma sedikit, tapi kita memberitahu, mensosialisasikan bahwa ini masalahnya bukan uang, tapi kita kebersihan lingkungan. Jadi ibu itu rumahnya bersih, ibu bisa menabung. Itu yang penting, itu kita tanamkan, itu adalah rumah bersih, kita bisa menabung. Warga merasakan bank sampah benar-benar membantu mengubah lingkungan mereka menjadi bersih dan asri. Luar biasa ada yang jelas ada perbedaannya luar biasa kaitan dengan dulunya sampah semrawut dan sebagainya. Dengan adanya bank sampah mulai 2018 ini sudah tertata yang awalnya dari RT 04 RW 8 ini. Kemudian kita menyebar ke semua RT yang ada di RW 8. Sampah yang terkumpul di bank sampah unit kemudian disetorkan ke bank sampah induk. Berbeda dari bank sampah di kota lain, Denok menerapkan sistem bank sampah portabel. Sampah yang sudah ditimbang dan dicatat langsung diangkut menuju gudang bank sampah induk. Bank sampah induk juga akan langsung membayar sampah sesuai berat dan jenisnya. Sistem portabel ini membuat tabungan sampah warga tidak akan menumpuk berhari-hari di lingkungan mereka. Hal itu juga membuat penimbangan dan pencatatan bank sampah bisa dilakukan di mana saja, seperti di bawah pohon, pos ronda, atau halaman rumah. Kota Solo ini luasannya tidak besar, jadi ini kota kecil dengan jumlah penduduk yang besar. Dan keterbatasan lahan itu menjadi problem kami ketika konsep bank sampah itu harus punya lahan, harus punya gedung, harus punya mesin, harus punya armada, itu problem buat kami. Kemudian kami mengubah konsep bank sampah kami menjadi bank sampah portable. Di tempat yang disebut sebagai gudang bank sampah induk inilah barang-barang bekas akan dikumpulkan. Sebelum dikirim ke pabrik daur ulang, sampah yang terkumpul akan disortir terlebih dahulu. Dari 210 bank sampah unit yang ada, setiap hari Denok bisa menyetorkan tak kurang dari 1 ton sampah ke pabrik daur ulang. Nah, jenis-jenis sampah atau kategori sampah yang bisa ditampung di BSI ini jenisnya apa saja, dan kalau ngomongin soal harganya nih, perbedaannya seperti apa sih, Mbak? Oke, di gudang ini kami baru sanggup memilah 49 jenis sampah, yang itu kami juga ajarkan kepada bank sampah unit, sehingga di bank sampah unit sanggup memilah 49 jenis sampah. Kalau mengenai harga pasti berbeda sesuai dengan jenis bahan yang digunakan sampai akhirnya menjadi sampah. Mau lihat contohnya, Mas Jo? Oke. Jadi ini seperti ini contohnya, ini botol plastik. Ini dari jenis plastik PET atau polietilen tereptalat. Kalau dilihat sepintas sama, tetapi ini bahannya berbeda. Kalau kita lihat landasannya ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna putih. Pasti kalau ini kami kirim ke pabrik daur ulang, harganya berbeda. Kalau yang warna bening ini atau putih ini, harganya lebih mahal dibandingkan yang berwarna biru. Nah, kalau harganya sendiri kan sekilas nampak mirip ya, Mbak. Tapi kalau harganya sendiri ini, kalau yang putih harganya berapa, kalau yang biru harganya berapa? Oke, karena yang warna bening atau putih ini lebih mahal, maka ini kami beli dari bank sampah unit 1 kilonya Rp3.500. Kemudian kalau yang biru, ini harganya Rp3.000 tapi dalam kondisi yang sudah bersih. Ini kalau posisi seperti ini kami namakan bodong bersih bening sama bodong bersih biru. Dan kita nggak perlu lagi edukasi di masa remaja mereka, tetapi sudah terbawa sejak mereka masih kecil.
Pengorbanan Denok Marti Astuti mempelopori bank sampah di kota Surakarta tidak main-main. Denok rela melepaskan pekerjaannya sebagai akuntan di sebuah perusahaan otomotif multinasional di Jakarta pada 2015. Perjalanan 9 tahun mengajak masyarakat Solo untuk ikut memilah dan mengolah sampah dari rumah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penolakan dan intimidasi sudah seperti makanan sehari-hari saat Denok pertama kali datang ke kampung-kampung merintis gerakan bank sampah. Ya, kalau penolakan sepanjang per hari ini sudah mulai tidak ada penolakan. Tetapi ketika pergerakan di awal kami pasti ada penolakan karena masyarakat berpikir bahwa perusahaan sampah adalah urusan pemerintah. Karena merasa bahwa masyarakat sudah membayar retribusi kepada pemerintah, retribusi sampah. Tetapi bukan itu, bahwa persoalan sampah adalah solusinya dari pemerintah yang memiliki kebijakan dan harus juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki sampah dari sumber atau dari hulu. Meski kini gerakan bank sampah yang diinisiasi Denok sudah diikuti ribuan orang di 210 titik, Denok tak ingin berhenti sampai di sini. Denok ingin kota Surakarta menjadi Zero Waste City atau kota nol sampah. Zero Waste City adalah kota yang mampu mengolah 100% sampahnya sehingga sampah tidak lagi dibakar atau ditimbun seperti yang lazim dilakukan saat ini. Jadi tahun 2023, pengelolaan sampah yang dilakukan di 200 titik bank sampah kami ini mengurangi sekitar 14% sampah yang masuk ke TPA. Apakah ini sudah menjadi target kami? 14% itu pasti tidak, karena kami punya target bisa 30, 40, 45% sampah terkelola kami tidak masuk ke TPA. Dan apakah suatu saat akan bisa zero waste? Bisa jadi ketika semua orang mulai peduli, ketika semua orang menyadari bahwa problem kita besar dan semua orang mau bergerak di hulu, di hilirnya juga mungkin ada teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan sampah, dan yang lebih penting juga, tidak kalah pentingnya adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Tak hanya masuk ke perkampungan warga, kini Denok juga aktif memberi edukasi kepada siswa-siswi sekolah, mulai dari murid PAUD hingga mahasiswa. Denok memberi edukasi bahwa sampah yang mereka produksi setiap hari bisa menjadi cuan. Secara teknis, Denok mendampingi pembentukan bank sampah di sekolah-sekolah, mengajarkan cara memilah sampah anorganik hingga membuat kompos dari sampah organik. Kenapa dimulai dari kecil? Karena kita mau mengubah budaya secepatnya. Kalau anak-anak ini sudah dibekali dengan kemampuan untuk mengolah sampah, kemampuan untuk memilah sampah, dan kesadaran bahwa problem kita besar. Harapannya ketika mereka sudah semakin tumbuh menjadi dewasa, kesadaran itu makin melekat, dan kita nggak perlu lagi edukasi di masa remaja mereka, tetapi sudah terbawa sejak mereka masih kecil. Saat siswa-siswi terbiasa mengolah dan mengoperasikan bank sampah di sekolah, mereka diharapkan bisa mempraktikannya di rumah dan lingkungan sekitar. Kalau menurut saya sendiri ini sangat penting ya, terutama dampak sampah itu ternyata sangat negatif buat lingkungan hidup kita. Jadi dari saya sendiri sebagai salah satu anggota OSIS SMA Negeri 7 Surakarta bisa menyuarakan dan mengelola bank sampah itu sendiri. Jadi mulai dikumpulkan sampahnya, lalu habis itu kita gerakkan siswa-siswanya biar sampah ini nantinya bisa terkelola lebih baik lagi. Menurut saya itu sangat penting ya, karena dari sampah anorganik, sampah organik, itu cara pengolahannya dari dua segi itu berbeda. Nah, untuk sampah itu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak positifnya itu dapat dijadikan bahan-bahan atau kerajinan yang dapat menghasilkan uang. Denok rajin datang ke sekolah-sekolah dan mendampingi guru serta murid memoles lingkungan menjadi lebih asri. Ia mendampingi sekolah-sekolah itu menjadi sekolah adiwiyata atau sekolah yang peduli akan lingkungan yang bersih, sehat dan indah. Salah satunya SMP Negeri 14 Surakarta. Mbak Denok menginisiasi
dengan mengawalinya dengan memberikan motivasi ke anak-anak bahwa sampah-sampah yang mereka buang secara asal-asalan di tempat sampah dan menggunung itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi cuan. Jadi kebiasaan anak untuk membuang sampah. Nah, ini juga salah satunya dimotivasi juga oleh Mbak Deno itu yang secara periodik datang ke sini memberikan motivasi ke kami, menanyakan dan juga sampahnya sudah ada belum. Nah, kalau sampahnya sudah ada belum, itu adalah clue supaya kami segera mengumpulkan sampah-sampah itu. Menurut Deno, sekolah menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar selain rumah tangga dan perkantoran. Setiap hari, siswa dan guru memproduksi ratusan sampah plastik berupa botol kemasan minuman atau gelas plastik. Untuk itu, siswa-siswi diajak mengumpulkan botol plastik bekas minuman. Botol-botol itu kemudian dibersihkan, dipilah, ditimbang, dan ditukarkan dengan uang. Itu juga berdampak signifikan karena dulu yang terletak di sana sampahnya kami pindahkan ke tempat yang memang selayaknya tidak terlihat anak-anak. Jadi itu juga mempengaruhi anak ketika dia belajar. Dia punya arena bermain dengan lingkungan yang bersih, saya yakin juga menjadi lebih nyaman. Kami menyediakan aneka buku-buku juga mereka untuk belajar dengan lingkungan yang bersih. Mudah-mudahan menambah semangat anak untuk lebih mencintai sekolahnya dan juga lebih mencintai bisa belajar di SMP Negeri 14 Surakarta. Anak-anak juga menjadi bersemangat mengelola bank sampah karena ada keuntungan yang bisa digunakan secara kolektif. Biasanya kami masukin di uang kas. Saya kan juga bendahara, jadinya saya juga menerima uang itu. Terus nanti kalau misalnya nih sapunya rusak atau ikraknya rusak, nanti baru dibeli pakai uang itu. Untuk kas, tuh kasnya buat kayak ada lomba menghias kelas gitu bisa dipakai. Selain pengomposan, kami juga punya kegiatan membuat ekoenzim. Selain ekoenzim, ada beberapa bank sampah yang melakukan budidaya maggot. Dan kami saat ini di Bank Sampah Induk bekerjasama dengan pembudidaya cacing Lumbricus rubellus untuk kelola sampah organik dan menghasilkan pupuk kascing. Laju pembangunan kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir, khususnya di sektor ekonomi dan wisata, membawa dua sisi perubahan yang dirasakan masyarakat. Munculnya destinasi-destinasi wisata baru membuat jumlah wisatawan melonjak. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta mencatat kunjungan wisatawan pada 2023 mencapai 5.541.000 orang. Jumlah ini naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 2,5 juta orang. Meski demikian, imbas dari bertambahnya wisatawan yang datang ke kota Solo adalah meningkatnya timbunan sampah. Beberapa tahun yang lalu di logbook data kami yang ada di TPA, ini kami masih berkisar di angka 300 sampai 350 ton per hari. Tapi hari kemarin kami sudah mendapatkan laporan ada kenaikan jumlah timbulan sampah yang ada di kota Solo ini menjadi sekarang sekitar 390 ton per hari. Ini sangat mungkin karena memang di Solo itu sekarang kan banyak event. Itu sangat relevan dengan timbulan sampah yang meningkat. Adanya bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat Surakarta membantu mengurangi beban sampah yang harus dikelola pemerintah kota.
sampah anorganik yang ada di hulu selesai diolah di bank sampah untuk dikirim ke pabrik pengolahan. Sementara, Dinas Lingkungan Hidup hanya berkutat pada sampah-sampah di ruang publik. Secara umum, kami melihatnya sebetulnya kalau dibandingkan dengan daerah lain, Kota Surakarta sudah luar biasa dengan jumlah bank sampahnya sudah lebih dari 200 kelompok bank sampah yang ada di wilayah. Itu suatu hal yang boleh mendapatkan apresiasi dan sebetulnya pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai dengan hilir ini tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Sehingga untuk pengelolaan sampah di hulu dengan adanya bank sampah ini wajib dilakukan karena memang sebagai satu amanah dari peraturan yang ada di pusat. Pada 2023, Bank Sampah Induk Kerja Nyata berhasil mengurangi 14% sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. Tak hanya itu, 210 titik bank sampah di Kota Surakarta juga berhasil menggerakkan roda perekonomian hingga 1 miliar rupiah per tahun. Kalau TPA di kota kabupaten kita sudah menggunung pada saat ini, kemudian pikirkan 2-3 tahun, 5 tahun lagi, kalau kita tidak memiliki budaya yang berbeda, tidak memiliki teknologi yang segera dirancang untuk menyelesaikan itu, apa yang terjadi? Apakah akan terselesaikan atau akan menjadi gunung es yang kemudian tiba-tiba boom, menjadi bom waktu meledak? Rasanya tidak ada salahnya kalau kita sama-sama memulai menyadarkan diri sendiri untuk mencintai lingkungan. Tak hanya menyelesaikan sampah anorganik seperti plastik dan kardus, Deno kini mulai berinovasi dengan mengajak masyarakat mengolah sampah organik menjadi berbagai macam produk bernilai jual tinggi. Salah satunya adalah kompos cair. Jadi 60% sampah Kota Solo adalah sampah organik. Apakah sampah organik ini semuanya lari ke TPA? Tidak. Karena kami di Bank Sampah Induk mendukung sekali, mendorong teman-teman di Bank Sampah Unit untuk kelola sampah organiknya. Dengan cara apa? Beberapa kegiatan kami lakukan untuk mengurangi sampah organik yang masuk ke TPA. Seperti kami melakukan pengomposan. Sampah rumah tangga yang berasal dari alam seperti sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran atau rumput dan daun kering dimasukkan ke dalam komposter. Timbunan sampah itu kemudian disemprot bakteri pengurai dan didiamkan. Tanpa proses yang rumit, kompos cair bisa dipanen setiap minggu. Karena bersifat organik dan memiliki kandungan nutrisi yang baik, kompos cair itu bisa digunakan sebagai pupuk dan bahan campuran menyiram tanaman. Selain itu, kompos cair juga bisa dikumpulkan di bank sampah untuk dijual kepada pembudidaya cacing. Di semua bank sampah unit kami melakukan pengomposan. Di semua sekolah adiwiyata melakukan pengomposan. Selain pengomposan, kami juga punya kegiatan membuat ekoenzim. Selain ekoenzim, ada beberapa bank sampah yang melakukan budidaya maggot. Dan kami saat ini di Bank Sampah Induk bekerjasama dengan pembudidaya cacing Lumbricus rubellus untuk kelola sampah organik dan menghasilkan pupuk kascing. Lumbricus rubellus adalah jenis cacing asal Jerman yang biasa dijadikan bahan baku obat dan kosmetik. Setiap hari, pembudidaya cacing membutuhkan 2.000 liter kompos cair sebagai campuran media atau tempat hidup cacing. Nah, jadi air yang dari bank sampah itu kita gunakan sebagai bahan baku media cacing. Nah, kenapa sih cacing ini perlu media? Karena memang cacing ini tidak alami dari Indonesia ya. Jadi kita harus bikin media untuk menstimulasi bagaimana cacing itu saat ada di Jerman. Nah, itulah yang bisa membuat cacing ini berkembang biak dengan baik. Jadi kita udah pernah uji coba banyak sekali dengan tetes tebu dan cairan lainnya. Nah, itu tidak pernah sukses di jenis cacing ini. Nah, kita temukan bahwa cairan dari sampah organik itu nutrisinya tepat untuk media cacing ini. Selain dimanfaatkan sebagai bahan baku obat dan kosmetik, sisa-sisa kotoran cacing juga diproduksi menjadi pupuk kascing. Ya,
dari budidaya ini sebenarnya tidak ada limbah terbuang. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena kotoran si cacing ini nanti akan menjadi pupuk. Bahkan salah satu pupuk organik terbaik di dunia. Nah, pupuk organik ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja, termasuk tanaman berbuah eksotis seperti durian, mangga, alpukat, itu pun bisa. Kerja keras Deno mengajak masyarakat mengelola bank sampah dan memilah sampah dari rumah membuahkan apresiasi yang luar biasa. Pada 2024, Deno menjadi salah satu nominator penerima penghargaan Kalpataru kategori pembina lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya, ia juga mendapat penghargaan dari Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk perannya mengabdi kepada masyarakat dan lingkungan. Kalau boleh saya bilang, Mas, harusnya yang jadi kepala dinas DLH itu Mbak Deno. Karena Mbak Deno ini luar biasa sekali. Beliau tidak melihat kalau boleh dibilang keuntungan yang diperoleh secara pribadi. Beliau melakukan gerakan ini sungguh-sungguh dengan tulus, sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab, sungguh-sungguh mempunyai latar belakang keinginan supaya Solo memang menjadi baik. Apa yang dilakukan Deno Marti Astuti memang belum bisa 100% menghilangkan sampah di kota Surakarta. Namun, gerakan yang dirintisnya ini membawa perubahan positif bagi masyarakat kota. Kebiasaan memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah kini bisa diibaratkan wabah yang membuat lingkungan warga menjadi bersih, juga bisa mendatangkan rupiah. Nggak harus kok kita membuat gerakan besar, tapi melakukan gerakan kecil yang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari rumah kita untuk memilah sampah. Karena problem kita besar. Kalau tidak ada orang yang mau peduli, siapa yang mau peduli kepada Ibu Bumi? Satu pesan saya, bumi adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat dan kita jaga secara bersama-sama. Salam lestari.